Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin. Alhamdulillahi wa kafa wa sallallahu wa sallama ala rasulillahil mustafa. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Ma'asyiral muslimin, hafizakumullah taala. Alhamdulillah rabbil alamin. Di kesempatan pagi yang cerah hari ini, alhamdulillah kita masih diberikan nikmat hidayatul Islam, nikmat hidayatul iman, nikmat semangat, sehat walafiat, aman fi amanillah wa fi barakatillah, dan tetap semangat ya'muruna bil ma'ruf wa yanhauna 'anil munkar wa ulaika humul muflihun. Dan tetap kita berusaha untuk memberikan pencerahan, berusaha untuk memberikan penjelasan, berusaha membuka akal sehat, membuka akal waras, dan membuka akal selamat kepada saudara-saudara tua kita, kepada Jokam, kepada saudara tua kita yang telah lama dulu kita bersamanya, sehingga kita mempunyai rasa tanggung jawab untuk menyadarkan, membuka akal pikirannya agar menjadi orang-orang yang benar-benar menetapi agama sebagaimana niatnya, yang ingin murni lillahi ta'ala. Namun banyaknya penyimpangan-penyimpangan dari pengertian-pengertian yang selama ini mereka yakini tak tahunya adalah sesuatu yang salah, yang sesat. Ma'asyiral muslimin, hafizakumullahu ta'ala. Seperti halnya yang sudah saya sampaikan, bahwasanya beberapa hari ini memang saya diminta oleh masyarakat. Ada masyarakat yang agak jauh dari sini, di wilayah sana, wilayah perbatasan Sragen sana, untuk saya memberikan penjelasan 2 kali. Sudah 2 kali saya berangkat malam, di antara beberapa kawan, 4 kadang 3 kadang 4 pakai mobil ya, karena di sana juga lumayan banyaknya Jokam. Sehingga saya diminta untuk mengisi di sebuah masjid, yang mana masjid tersebut juga ada beberapa gabungan dari beberapa masjid yang lain. Saya diminta 2 kali ngisi di sana. Alhamdulillah acara berjalan lancar, banyak kawan-kawan yang respon. Kemudian dari kalangan kaum muslimin, baik dari Nahdliyin maupun dari kawan-kawan Muhammadiyah juga mendengarkan, memperhatikan, sehingga 2 kali saya diundang ke sana untuk memberikan penjelasan, membongkar tabir-tabir Islam jamaah. Ma'asyiral muslimin, hafizakumullah taala. Lalu akhir-akhir ini, kemarin lusa, ada yang WA saya bahwasanya karena saya sudah datang ke sana, akhirnya disampaikanlah poin-poin kepada kawan-kawan tetangganya, saudaranya, tentang kesesatan aliran Jokam ini, aliran Islam jamaah ini. Lalu baru pertama pengenalan, Anda kenal namanya Ikhwan. Nah, baru dia masuk ke situ. Anda kenal namanya Ikhwan nggak? Nah, di tetangganya, sesama tetangga itu, dia bilangnya, wah itu orang yang loro hati, ya, itu orang yang sakit hati. Di dalam Jokam dia sakit hati, kemudian dia keluar. Ya. Ma'asyiral muslimin, hafizakumullah taala. Kemudian tadi malam dia WA saya, yang orang kaum muslimin itu, Ustadz, antum katanya orang yang sakit hati, katanya keluar karena gini sakit hati lah. Lalu saya ambilkan postingan-postingan kawan-kawan yang ada di Facebook atau di WA lah, tampilkan tentang bagaimana cara membunuh, memagari orang-orang luar selain Jokam, agar tidak terpengaruh omongannya para mantan, yaitu dengan cara sakit hati. Ada banyak itu artikel-artikel tak kasih kepada beliau. Dia bilangnya, oh alah, ternyata semua orang yang keluar itu mesti akan dituduh sebagai orang yang sakit hati.
Masyaallah muslimin hafizakumullah taala, para kaum muslimin yang saya hormati dan yang semoga Allah menjaga kita semua. Anda jangan heran. Anda jangan heran di sekitar Anda kemudian ada kawan-kawan yang hijrah. Kemudian dari kawan-kawan juga menghembuskan isu bahwa dia sakit hati. Keinginannya tidak keturutan. Dia bercita-cita pengen seperti ini, pengen seperti ini, jangan heran. Karena SOP, standar operasionalnya seperti itu. Memang sejak dari dulu. Sejak kami di dalam dulu, saudaraku semua, sejak kami di dalam dulu ketika ada orang-orang yang sudah sadar keluar, maka tak ada kata lain kecuali hembusan fitnah, yaitu dia sakit hati. Dan termasuk itu menimpa pada kami sekarang ini. Dia sakit hati, dalam bahasa Jawa ini loro hati dan lain sebagainya. Jadi intinya adalah sebuah permasalahan sosial yang menjadikan dia pindah atau dia keluar dari cokam. Intinya ya itu kan paling efektif untuk dikatakan sakit hati. Berbeda ketika di dalam jamaahnya sendiri, ketika dia katakan bagi orang-orang yang tahu, karena ada dua macam ini. Ketika dijelaskan kepada orang-orang yang faham bahwa orang-orang yang keluar dari cokam itu sudah beda kepahaman. Ada kata lain, dia dikatakan murtad. Tetapi ketika berhadapan dengan kaum-kaum yang memang lugu-lugu, jamaah-jamaah lugu-lugu, oh niko yang sakit hati niko pengen dadi imam, niko pengen dadi ngeten, niko pengen dadi ngeten, makanya dia keluar tidak kesampaian. Pengen membuat jamaah di dalam jamaah dan sebagainya, akhirnya dia nggak kesampaian, akhirnya keluar. Masyaallah muslimin hafizakumullah ta'ala, bahwa kata-kata seperti itu kata-kata basi. Kata-kata seperti itu kata-kata memang sudah basi bagi kita kawan-kawan mantan, itu sudah nggak heran lagi. Masa sebanyak itu? Kalau Pak Bunyani misalnya pernah menghitung di Karanganyar sekitar 210 sampai 230 yang keluar. Masa semua sakit hati? Kalau di seluruh raya hampir mencapai ke 1000, angka 1000 yang keluar, masa semua sakit hati? Kalau di seluruh Indonesia hampir mencapai 5000 bahkan lebih mungkin, masa semua sakit hati? Bukankah ta'dil syubhat sudah disampaikan? Bukankah ta'dilnya sudah disampaikan dan kita meyakini itu? Dan yang paling parah lagi, kalau cuma sakit hati, mestinya kita tidak beribadah, mestinya kita tidak menyatu dengan kaum muslimin. Mestinya kita akan dendam terus, tapi kan tidak. Kita justru mengingatkan, menyadarkan, membuka akal sehat, membuka akal waras di sela-sela kesibukan kita. Jadi Anda semua itu, kami itu, kita seperti ini itu hanya di sela-sela kesibukan kita sebenarnya. Artinya kita tidak ngurusi itu saja. Kaum muslimin yang banyak yang kita urusi. Kaum muslimin yang banyak berbutuh dengan ilmu kita. Muamalah dengan kaum muslimin yang lain kita masih banyak, dan waktu hanya sekitar 10 sampai 30 menit untuk Anda. Bagi kami bukanlah sebuah kerepotan. Enggak. Jadi kalau sampai dituduh wong kok senengane kok bahas kuwi liyane apa ora enak, justru ini termasuk liyane. Justru membahas agama itu termasuk yang lain, ya. Kita bukan pokoknya itu, saudaraku. Dan kita pun tidak punya niat untuk menghancurkan, membekukan dan lain sebagainya. Tidak, hanya kita ingin menyadarkan. Tak lebih dari itu. Kita ingin menyadarkan, mengembalikan kepada kaum muslimin ke pangkuan kaum muslimin, menghilangkan rasa takfir, menghilangkan asabiyah, taklid dan sebagainya yang akan menghancurkan tatanan Islam, akan menghancurkan tatanan Islam itu sendiri. Kasihan jamaah yang di bawah niatnya pengen benar-benar masuk surga, itu kasihan. Hanya dia salah pengertian, salah guru, salah ustadz, salah golongan, sehingga dikeruk hartanya terus diajak infak persenan, diajak gini. Taatnya dibuktikan dengan cara persenan, taatnya dibuktikan dengan cara membayar, dengan cara uang. Kalau dibilang mantan sakit hati, ya pasti dong sakit hati, ditipu puluhan tahun. Jadi kalau dibilang misalnya, oh mantan itu sakit hati, itu dia sampai keluar tuh mantan sakit hati biasa, ya jelas, ditipu berang-berang puluh tahun, ya 30 tahun, 40 tahun, 50 tahun, 60 tahun ditipu,
diajak memahami Quran katanya ternyata jauh dari pemahaman para salaful ummah, salafus solih. Kalau misalnya marah, ya itu normal aja. Kalau misalnya sakit hati, normal saja, mosok sakit hati. Yang paling lucu lagi itu sudah ditipu, dijelaskan bahwa itu Anda ditipu, tapi malah mati-matian membela, bukannya malah muhasabah diri, memikirkan apa ya toh, apa benar toh saya itu ditipu? Enggak, ya malah bantah, malah mengingatkan orang-orang, wah jenengan itu berarti malah jadi sales itu, sales masif, bukan hanya masif, aktif juga malah. Maka ma'asyal muslimin hafizakumullah ta'ala, bagi saudaraku semua kaum muslimin yang mungkin di sekitar Anda ada kawan-kawan yang hijrah, lalu Anda mendengar seperti itu, jangan percaya, memang SOP-nya seperti itu. Pengen jadi imam, lah itu Pak Nur Faizi itu bukan hanya imam, itu jenderal malahan. Artinya dia benar-benar menjadi apa ya istilahnya, jenderal yang diakui. Terus dia keluar dari Jokam pengen jadi imam, ngapain? Siapa lagi yang sudah jadi imam? Misalnya Pak Hanan Syah, Pak Mariono yang sudah menjadi imam daerah, pengen jadi imam apa meneh? Imam pusat. Jadi itu hanya kata-kata untuk menghipnotis, untuk mengalihkan isu saja. Maka saudaraku semua kaum muslimin, ma'asyarul muslimin, hafizakumullahu ta'ala, jangan percaya. Dan alhamdulillah menurut informasi yang masuk kemarin, masyarakat sudah mulai nggak percaya. Sudah mulai nggak percaya. Ketika dia berdiskusi dengan kawan-kawan Jokam, memojokkan para mantan sekretari dan sebagainya, tak kirimlah video-video yang ada di YouTube kawan-kawan itu. Kalau ini sakit hati enggak? Coba tanyakan. Kalau ini sakit hati enggak? Bahkan pengurusnya sendiri kan kebetulan ada itu, pengurusnya sendiri, pengurus daerahnya, wakil imam daerahnya yang keluar. Coba ini pasti dia kenal nih. Tak kirim itu videonya Pak Bunyani, Ayub Bunyani. Ini pasti kenal ini karena sama-sama dulu mubalik daerahnya. Ini gara-gara apa? Kalau nuduh saya gara-gara sakit hati, coba sekarang Pak Bunyani ini gara-gara apa nih? Ini beliau juga apa itu mubalik daerahnya, ketua mubalik daerah juga wakil imam daerahnya. Yes. Terus semua orang yang keluar dikatakan sakit hati, bukan, saudaraku semua. Kita dulu nggak ada sakit hati. Kita dulu bahkan menjadi loyalis yang kuat di masing-masing daerah. Kita dulu bahkan sebagai da'inya. Dan saya tak pernah mimpi sama sekali bahwa saya keadaannya akan seperti ini. Tidak pernah, karena saya sejak kecil. Ibu saya mungkin sejak kecil. Bapak saya mungkin karena saya lahir dalam bibit unggul. Tidak pernah mimpi kita seperti ini, tidak pernah mimpi, tidak pernah punya angan-angan seperti ini. Namun Allah berkehendak lain. Ternyata alhamdulillah, alhamdulillah wa syukurillah, Allah membuka hati-hati kita bisa terbuka. Ternyata puluhan tahun yang turun-temurun dari kakek nenek buyut kita itu ternyata sebuah kesalahan. Karena keawaman kakek nenek kita, awamnya para orang-orang tua kita yang nggak tahu tentang keilmuan. Tapi di dunia saat ini, di dunia maya, di zaman ini, hal-hal seperti itu tidak akan mungkin bisa ditutupi. Semua terbuka dengan gamblang, dengan jelas. Maka kalau alasannya ada sebuah sakit hati, Anda jangan percaya. Kalau bilang sakit hati, Anda tambah-tambah aja. Oh itu keluar tuh karena sakit hati. Maka kaum muslimin, ma'asyarul muslimin, hafizakumullah ta'ala, jawab. Loh ya iya toh yang sakit hati ya normal aja, wong 30 tahun, 40 tahun di dalamnya. Ternyata tidak sesuai dengan pemahaman yang benar. Merasa tertipu ya bener, sakit hati itu ya bener itu. Dan itu normal itu. Bilang aja seperti itu. Kalau dikatakan sebagai sakit hati. Namun kita tidak, saudaraku semua. Justru kita malah ya setelah kita hidup di sana itu alhamdulillah kita juga mengambil positifnya. Alhamdulillah akhirnya kita tahu, oh ini toh golongan sesat, oh ini toh golongan tidak sesat, oh kita dididik loyal kepada satu golongan, oh sekarang ini kita loyal kepada Islam bukan satu golongan.
Akhirnya kita tahu dan kita mengambil ibrah-ibrah kejadian yang sudah kita lakukan saat-saat dulu dalam cokam. Masyaallah muslimin hafizakumullah taala. Mungkin demikian. Mohon maaf ini beberapa hari ini memang cuaca cukup dingin ya, sehingga pilek-pilek itu masih di sini masih banyak ya, dingin. Sebenarnya nggak ada hujan tapi dingin, malah orang ada hujan malah wadem dari gunung itu. Ya, mohon maaf suara-suara saya agak bindeng-bindeng sidik. Oke, salam makan sehat, salam makan waras, dan salam makan selamat. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.